Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa kini kita telah berada di penghujung Ramadan, yang artinya tinggal beberapa hari lagi bulan penuh berkah ini akan pergi. Dahulu para salaf saat mendekati akhir Ramadan, mereka semakin semangat dalam beribadah. Namun pada zaman sekarang ini justru kebalikannya, mendekati akhir Ramadan semakin malas dan lemas dalam beribadah. Hal itu dapat dilihat dari masjid yang kian sepi dan shaf masjid yang kian maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai kunci agar tetap semangat dalam beribadah walau kita berada di akhir Ramadan. Kunci yang pertama, menjaga keikhlasan hati. Hati adalah raja. Dialah yang menggerakkan anggota badannya. Apabila hati itu baik, maka anggota badannya akan diarahkan kepada yang baik. Namun, jika hati itu buruk, maka anggota badannya akan dikirim kepada keburukan. Sehingga barang siapa yang menginginkan amalannya baik, hendaknya dia memperbaiki hatinya terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara doa Nabi yang selalu beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Menjaga hati tidaklah mudah, karena dia mudah berubah-ubah sesuai dengan lingkungan dan amal apa yang dikerjakan. Sufyan As-Sa'uri rahimahullah mengatakan, tidaklah aku berusaha untuk mengubah sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Jamaah Masjid Darul Najah yang dirahmati Allah. Kunci yang kedua, berdoa. Perlu diingat bahwa yang membuat seseorang mampu melakukan kebaikan dan ketaatan itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang badannya besar dan kekar, bahkan tinggal bersampingan dengan masjid, tapi tidak mampu sholat berjamaah di masjid. Namun justru orang yang lanjut usia, jalan kaki tongkat, buta, bahkan orang yang rumahnya jauh dari masjid, tapi sholat berjamaahnya tidak pernah ketinggalan. Maka di antara hikmah setiap sholat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Maksud dari ayat di atas adalah kita selalu membutuhkan pertolongan Allah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kunci yang ketiga, mendatangi majelis ilmu. Aktivitas duniawi dan lingkungan seringkali menggiring kepada kelalaian dari beribadah kepada Allah. Semakin tenggelam dalam kelalaian, maka keimanan semakin melemah, dan itulah yang menyebabkan seseorang malas dalam beribadah. Makanya butuh yang mengingatkannya agar selalu berada di jalur yang diridhai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang artinya dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Quran surat Az-Zariyat ayat 55. Tempat yang paling mendukung seseorang untuk mendapatkan pengingat dan motivasi beramal adalah majelis ilmu, karena di sana seorang dai mengingatkan akan kehidupan yang abadi setelah kematian nanti, yang hendaknya seseorang mempersiapkan bekalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kunci yang keempat, memperbanyak istighfar.
Seseorang tidak pernah luput dari berbuat kesalahan dan dosa. Namun atas kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, Allah tidak seketika mengazab para pelakunya. Akan tetapi Allah yang Maha Pengampun memberi kesempatan untuk bertobat. Dan dengan hal itu Allah akan menghapus kesalahan dan mengampuni dosa para hamba-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Yang artinya, dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran Surat Hud ayat 52. Jamaah masjid dan raja yang dirahmati Allah, itulah kunci dari kita agar selalu bersemangat dalam beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan ini, yaitu menjaga hati, berdoa, mendatangi majelis ilmu, dan memperbanyak membaca istighfar. Semoga kita senantiasa mendapat keselamatan, rahmat, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.